kami, anak-anak sekolah minggu. Sampai hari ini kami boleh merayakan Paskah. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus atas keselamatan yang Tuhan berikan. Kami mau memuji nama Tuhan, berikan kepada kami sukacita, semangat. Jika nanti firman-Mu yang akan kami dengar, Tuhan tolong sehingga firman-Mu boleh tertanam dan boleh kami lakukan. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku menang bersama. Ya, tepuk tangan.
ikan kopi temukan aja. Kita nyanyi lagu pujian Yesus disalibkan karena cinta.
Selamat pagi. Kok bisa ngomong? Padahal saya dikunci mulutnya. Yo. Terus dibuka ya. Selamat pagi. Anak sekolah minggu. Masih belum semua. Kalau masih melamun. Anak sekolah minggu. Sekali lagi, Simbo masih kurang semangat. Anak sekolah minggu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Semangatnya jangan hanya waktu pas-pasca aja. Setiap hari kita harus semangat memuji Tuhan. Siapa yang tahu pasca itu apa? Tak tanya Mas Marco, ya Mas Yesaya. Kematian Tuhan Yesus. Ada lagi? Kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, Mas Miguel. Angkat dua tangan. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, pasca adalah rangkaian dari jawaban Mas Yesaya, jawaban Mbak Naomi, dan dilengkapi oleh Mas Miguel. Jadi pasca adalah rangkaian kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, kita akan belajar dalam Injil Markus. Injil Markus 15. Ketemu? Injil Markus 15. Mulai ayat 33. 33. Yang kecil 33. Apa judulnya? Judulnya apa? Yesus mati. 15 ayat 33 lah itu. Ini kok 17 sampai Markus ya. Kalau Lukas itu Marko. Oke. Apa judulnya? Yesus mati. Benar, itu masih 11. Wah, oke. Oke, sudah ketemu. Yesus mati ya. Yesus mati diapakan? Disalib. Kenapa kok Yesus rela mati disalib? Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ya, perhatikan, Yesus disalib, Yesus dianiaya, Yesus dicambuk, Yesus diolok-olok, Yesus diludahi, Yesus dianiaya, tetapi Yesus diam saja. Yesus tetap mengasihi mereka, orang-orang yang menganiaya. Sampai dia dipaku di mana ini? Disalib untuk menebus kita. Harusnya yang dihukum adalah kita. Karena apa? Karena kita yang berdosa. Pernah lakukan dosa? Sering berbohong, sering omong kotor, sering ngolok-ngolok temennya, ya, sering bertengkar sama temennya, itu adalah dosa. Karena dosa kita dihukum. Adik-adik pernah lihat pencuri ketangkep, dihukum sama Pak Polisi. Atau yang melanggar lampu lalu lintas, lampu merah diterobos saja,
dihukum. Harusnya yang dihukum siapa? Yang melanggar. Gak mungkin Mas Michael yang berbuat salah, tapi yang dihukum Mas Marco. Mau nggak? Ya Michael, Robert yang berbuat salah, kamu yang dihukum. Mau nggak? Gak mau. Febo yang berbuat salah, Naomi yang dihukum. Mau nggak? Gak mau. Tapi Yesus mau. Kita yang salah, tapi Yesus yang dihukum. Itu karena kasih. Sekali lagi katakan, karena apa? Kasih. Karena kasih. Oke, Yesus mati. Tapi tidak mati terus. Setelah mati apa? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ngapain Yesus? Tetap mati. Apa? Yang keras. Yesus apa? Bangkit. Tidak terus mati. Kalau orang mati gak bisa apa-apa. Tapi Yesus bangkit lagi. Lanjut, Lukasnya dibuka lagi, Markusnya dibuka lagi ke depan. Ada judul kebangkitan Yesus. Ketemu kebangkitan Yesus. Yesus gak mati terus, tapi Yesus bangkit ya Elsa ya. Gak main dulu, nanti mainnya. Ya Olive ya, mainnya nanti. Oke? Ya, Yesus bangkit, Yesus gak mati. Kenapa kok Yesus bangkit? Karena Yesus berkuasa. Yesus kalahkan itu dosa. Yesus kalahkan itu maut. Ayo, masih bingung apa? Sudah ketemu kan? Perhatikan. Ya. Yesus bangkit, Yesus gak mati lagi. Kalau Yesus bangkit berarti ada harapan yang baru. Ya Naomi ya. Ada harapan yang baru ya Pepe ya. Ada hidup yang baru. Kita bisa gak mati dan bangkit? Ayo, mau tanya. Kita bisa gak sih mati dan bangkit kayak Yesus? Bisa gak Mas Simbo? Simbo, bisa gak kita mati dan bangkit sama Yesus? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Bisa loh, firman Allah katakan bisa kok. Kita mati dan bangkit seperti Yesus. Tapi dalam hal apa? Kita lihat Roma 6. Buka Roma yang merah. Roma 6 RM 6. Yuk ayat 11. Roma 6, yang besar 6, yang kecil 11. Simbo pinter biasa ya. Yang besar 6 Marco 6. Yang kecil 11. Sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng. Ternyata kita bisa kok mati dan bangkit. Roma 6 ayat 11. Ayo kita baca bersama-sama ya. Udah ketemu semuanya? Sudah siap? Ready? 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ternyata bisa kita mati dan hidup seperti Yesus. Mati dari apa tadi? Dikatakan mati dari apa? Dosa. Dosanya sudah nggak harus dilakukan lagi. Kayak tadi mau dicontohkan omong kotor, masih dilakukan? Halo, karena kita sudah mati sudah nggak dilakukan. Ngejek temennya masih dilakukan? Enggak. Main game terus, gak kenal waktu masih dilakukan? Masih. Main game boleh, tapi kenal waktu, waktunya makan ya makan. Waktunya belajar ya belajar dulu. Waktunya berdoa ya berdoa dulu. Waktunya ke gereja ya ke gereja dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Kalau melawan orang tua masih dilakukan? Yang dosa, firman Allah katakan tadi sudah mati.
Seperti Yesus mati bagi dosa, kita juga mati bagi dosa. Terus kita bangkit hidup bagi siapa? Di sini dikatakan tadi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang lama dosa-dosa sudah ditinggalkan. Sekarang kita hidup yang baru. Suka tersenyum, mana senyumnya? Gak omong kotor lagi, omongnya hai, aku mengasihimu. Kalau ditampar pipi kanannya, balik ditampar. Firman Tuhan katakan, dan pipi kirimu, manisan, mengasihi. Ya, karena dalam Paskah ini Yesus mengajari kita dua hal. Ya, kita mengasihi dan mengampuni. Kemudian kita hidup bagi Yesus. Kita belajar dua hal ya dalam Paskah ini. Yang pertama, buka lagi kitabnya, siap-siap. Cepet-cepetan. 1 Petrus 1. Merah. Ayo Dominik, 1 PTR. 1 ayat 14. Ini saya PTR Petrus 1 ayat 14. Ini saya untuk 1 Petrus 1 ayat 14 bagian A. Kalau kita sudah bangkit, berarti kita harus jadi anak-anak yang taat. Ayo baca bareng-bareng. 14 bagian atas saja ya, sampai kata-kata taat. Sudah ketemu? Margo ketemu? Simbo ketemu? Domoni ketemu? 14 bagian A. Febel ketemu? Naomi nggak bawa. Ayo kita baca bareng-bareng. Siap ya? 1, 2, 3. Ya, sampai situ ya. Oke, sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, pelajaran pertama dari Paskah kita pagi hari ini, hidup jadi anak-anak yang apa? Taat itu menurut. Ya, menurut kepada orang tua, menurut kepada guru di sekolah, menurut kepada Tuhan terlebih ya. Setia dan taat kepada Tuhan. Pelajaran yang pertama apa? Pelajaran yang pertama apa? Taat. Katakan gini, aku mau jadi anak yang taat. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak yang taat. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak yang taat. Yang kedua, buka lagi kitabnya. Siap-siap yuk. Yohanes 15. Injil Yohanes, bukan yang itu, Robert. Yang Yohanes yang sini. Injil Yohanes, bukan yang itu. Ini suratan. Injil Matius, Markus. Yang benar itu tadi. Yohanes 15. 15. Injil, yang Injil ya. Yohanes 15. Ini sama kita belajar nama-nama kitab. Bukan 1, 2 Pak Yohanes. Injil Yohanes. Bukan suratan. Ayat 12. Yang kecil 12, yang besar 15 sayang. Yang besar 15. Nah, si 1. Injil Yohanes 15 ayat 12. Yang kecil 12. Sudah ketemu simbol?
Kalau sudah ketemu kita baca bareng-bareng lagi ya. Siap? Ready? 1, 2, 3. Perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yang kedua, aku mau hidup dalam kasih. Ingat, perhatikan. Ingat, aku mau hidup dalam kasih. Kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yang pertama tadi taat, yang kedua kasih. Mengasihi satu dengan yang lain karena Yesus sudah mengasihi kita. Ya, Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita lewat kematiannya dan kebangkitannya. Pagi hari ini kita juga mau mengasihi Yesus dan mengasihi sesama kita. Dua hal ya. Yang pertama tadi apa? Aku mau jadi anak yang taat. Yang kedua, aku mau apa tadi? Apa? Aku mau hidup dalam kasih ya. Aku mau jadi anak yang taat. 1. Yang kedua, aku mau hidup dalam kasih. Yuk, yang pertama, 1, 2, 3. Aku mau jadi anak yang taat. Yang kedua, aku mau hidup dalam kasih. Sekali lagi, yang pertama, aku mau jadi anak yang taat. Yang kedua, aku mau hidup dalam kasih. Ingat-ingat, yang pertama taat, yang kedua kasih. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Ayo kita bangkit berdiri. Biar firman Tuhan menjadikan kita anak-anak yang mati bagi dosa dan bangkit bagi Kristus. Yuk semuanya berdiri. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan.
kami. Kami pun anak-anakmu pagi hari ini mau mati dan hidup juga. Kami mau mati dari segala dosa-dosa dan kami mau hidup bagi Kristus. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mau mengasihi dan mau taat Tuhan. Seperti firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong anak-anak-Mu untuk melakukan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, biar firman-Mu menjadikan anak-anak-Mu di tempat ini semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau, juga semakin setia di dalam Tuhan. Kami serahkan acara berikutnya dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus yang pimpin dan sertai hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kembali ke pembawa acara. Puji Tuhan, semuanya sudah mendengar firman Tuhan. Waktunya kita masuk ke perayaan yang besar, kelas tengah sama kelas besar tetap di gereja. Nanti main game sama Tante Jili. Kemarin wis kirim lagu ya. Hari pertama Tuhan menciptakan rumah. Hari kedua Tuhan menciptakan bola dunia. Tetap di gereja ya, yang kelas tengah sama yang kelas besar. Untuk yang kelas kecil-kecil kita ikut nanti ikut Om Pilus ya, nyari telur. Nanti kalau sudah selesai nyari telur, lewat pintu depan mewarna. Yang kelas balita ya, sama bunda-bundanya ya, kita mau cari telur, terus kita mau warna bareng-bareng. Ya semuanya ke depan gereja dulu, belum nyari dulu ya. Yang kelas E, yang kelas tengah di mana? Yang kelas tengah di mana? Ambilkan cik lepon dan coba. Oke, sudah dapat telur semua. Tuhan memberkati. Bisa masuk gereja lagi mewarna sama Om Angga ya. Ya, mewarna kalau Ayo, masuk. Yesus disalibkan karena cintanya. bagian pewarnanya lagi. Ayo. Yesus disalibkan